tapi kita di sini tidak main keroyok, Puang. Di sini bukan Jakarta, Puang. Kita di sini tuh biasa 1 lawan 1, Puang. Zaman dulu di Makassar ada sebuah tradisi kuno. Ketika dua keluarga diperhadapkan dengan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, maka masing-masing keluarga akan memilih satu orang laki-laki untuk menyelesaikannya dengan cara si gajang lala lipa atau bertarung di dalam sarung. Aslinya dalam melakukan tradisi tersebut, si gajah lala lipa ini menggunakan badik sebagai senjata. Namun film Tarung Sarung ini memperkenalkan si gajah lala lipa sebagai bentuk olahraga. Film ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda bernama Denny Russo, anak pengusaha kaya yang berhasil di kota Jakarta. Orang tuanya adalah perantau asal kota Makassar. Suatu hari Denny terlibat perkelahian di sebuah klub malam. Denny yang kemana-mana selalu ditemani oleh pengawalnya yang jago berantem, bisa menyelesaikan masalah itu tanpa kesulitan. Setelah keributan usai, Denny membayar sejumlah uang kepada pemilik klub malam itu sebagai ganti rugi atas properti yang rusak. Cukup. Lebih dari cukup, Mas. Denny sudah sangat sering terlibat dengan masalah, namun dia selalu bisa menyelesaikannya dengan uang. Apalagi ada Om Abdul, orang bayaran yang selalu siap membantunya. Kok tenang sudah. Ada Om Abdul. Ini adalah Gwen, dia seorang YouTuber. Dia menikmati berpacaran dengan Denny karena kalau Denny mentraktir, suka tidak tanggung-tanggung. Denny pulang ke rumah ditemani Gwen. Rupanya di ruang depan sudah ada mamanya Denny menunggu. Belum sempat Gwen menyapa mamanya Denny, mamanya sudah langsung suruh Om Abdul untuk antar Gwen pulang. Mama Gwen? Rupanya keributan di bar sudah sampai ke telinga mamanya Denny. Denny dinasihati untuk merubah sikapnya. Sebagai hukuman atas kejadian malam itu, Denny disuruh pulang kampung ke kota Makassar. Mamanya berharap di Makassar nanti Denny bisa belajar hidup mandiri. Sekalian juga dia diminta untuk handle proyek Russo Corporation, perusahaan keluarga yang ada di kota Makassar. Perusahaan itu berencana membuat proyek rekreasi di tepi pantai. Makassar. Come on, Mom. Apa? Come on, Mom. Hukumannya tidak hanya itu. Dia ke Makassar tidak boleh pakai private jet. Harus naik pesawat komersial dan bukan business class, melainkan economic class. Bahkan Om Abdul yang biasa diandalkannya dan semua bodyguardnya tidak boleh menemani dia. No more privilege for you. Kamu juga nggak boleh ajak Om Abdul. No bodyguard. Om Abdul bantu Denny packing-packing barang bawaan. Waktu Om Abdul menawarkan sejadah untuk dimasukkan ke tas, Denny menolak. Kata Denny, dia sudah tidak percaya Tuhan. Udah gak percaya, Om. Kenapa? Denny bilang, pada kenyataannya kalau dibandingkan dengan Tuhan, Denny ini masih lebih bisa menyenangkan hati manusia. Karena dia punya uang. Ini semua untuk Om. Ini bukan Tuhan loh yang ngasih. Denny tiba di Makassar. Di bandara, dia dijemput Tutu dan Gogos. Selanjutnya kita akan lebih sering melihat petualangan Denny di kota Makassar ditemani oleh Tutu dan Gogos, kedua karyawannya di Russo Corporation cabang Makassar. Ini adalah Tenri, cewek Bugis Makassar, yang keluarganya sedang mempersiapkan acara lamaran. Tenri akan dilamar oleh Sandrego. Sandrego adalah juara tarung sarung tingkat nasional yang tidak pernah terkalahkan selama 3 tahun berturut-turut. Keluarga Tenri meminta mahar 500 juta, tidak kurang. Karena tidak punya cukup uang, Sandrego menunda acara lamaran itu. Tenri memohon supaya papanya tidak menurunkan harga mahar atau uang panai, supaya Sandrego tidak bisa sediakan. Supaya dia tidak bisa sediakan. Wah, kata. Adegan selanjutnya berpindah ke Denny yang sedang jalan-jalan di tepi pantai. Pantai yang merupakan lokasi di mana perusahaannya akan membangun proyek rekreasi. Di situ ada juga Tenri yang sedang mengumpulkan sampah plastik yang mengotori pantai. Di situ Tenri menegur sepasang turis yang membuang botol aqua bekas sembarangan. Tapi turis itu tidak ngerti bahasa Inggris, sementara Tenri tidak ngerti bahasa Mandarin. Denny datang menghampiri mereka lalu menyampaikan apa yang dimaksud Tenri kepada para turis dengan bahasa Mandarin.
Teh poci. Apa tadi Nak bilang? Teh poci, teh poci. Tendri berterima kasih kepada Denny. Itu menjadi momen perkenalan antara Denny dengan Tendri. Tendri tanya ke Denny apakah dia orang dari Jakarta. Tapi Denny bingung waktu ditanya, kita dari Jakarta. Kita dari Jakarta. Kita. Tendri pun menjelaskan kepada Denny bahwa kita adalah bahasa santun orang Makassar untuk menggantikan kata kamu. Iya, aku dari Jakarta. Setelah perkenalan singkat, mereka pun janjian untuk ketemu lagi di pantai itu malam hari. Karena kebetulan malam itu akan ada acara adat di situ. Saya bisa bayangkan bahwa pembuatan film ini ada salah satu kendalanya, yaitu pengucapan atau pelafalan dialek Makassarnya. Karena saya menemukan beberapa kali pelafalan logat Makassarnya kurang tepat. Dari segi penggunaan kata atau partikel mungkin sudah cocok, tapi pelafalannya kurang nancep, bro. Dari semua pemeran di film ini, hanya 4 orang yang saya temukan mantap sekali logat Makassarnya, yaitu Tutu, Gogos, Tendri, dan bapaknya Tendri. Malam itu, Denny ditemani Tutu dan Gogos kembali ke pantai menonton acara adat. Di situ, Denny ketemu lagi sama Tendri. Mereka mulai makin akrab. Di sini ada adegan lucu ketika Gogos tanpa sengaja ketemu dengan mantan pacarnya, Kana. Karena ini adalah sahabat Tendri. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Denny. Hei, Gogosap, tahu no? Gogosap. Awe, kenapakah juga orang dikasih nama Gogoso? Makanan itu bukan orang, kasih nama saya Songkolo. Sedang asik ngobrol sama Tendri, tiba-tiba Sandrego datang ke tempat itu, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Sandrego, jangan Sandrego. Dia temanku, baru datang dari Jakarta. Untungnya tidak terjadi perkelahian malam itu. Adegan berganti. Keesokan harinya, Denny datang ke kantor Russo Corporation ketemu dengan pimpinan cabang Makassar. Saat sedang membahas tentang proyek reklamasi untuk persiapan pembangunan proyek rekreasi tepi pantai, tiba-tiba terjadi keributan di depan kantor. Rupanya komunitas pemerhati lingkungan datang berdemo di depan kantor Russo Corporation, meminta mereka menghentikan proyek reklamasi pantai yang dapat merusak lingkungan. Di antara para pendemo itu, rupanya ada Tendri juga di situ. Karena takut ketahuan sebagai keluarga Russo Corporation, Denny menyamar menjadi anggota LSM utusan Jakarta dan bergabung ke dalam kumpulan pendemo itu. Jakarta, cinta lingkungan hidup, anti reklamasi pantai. Ini perusak emang ini. Ini udah. Denny melihat Tendri dan kawan-kawannya membawa foto mamanya di pamflet saat berdemo. Denny semakin berhati-hati. Dia harus menyembunyikan identitas sebenarnya di hadapan Tendri untuk menjaga hubungan mereka tetap baik-baik saja. Denny juga meminta agar Tutu dan Gogos merahasiakan identitas mereka berdua sebagai karyawan Russo Corporation. Tendri semakin senang berteman dengan Denny. Tendri percaya bahwa memang benar Denny ini adalah LSM utusan Jakarta, pemerhati lingkungan hidup seperti dirinya. Saat baru selesai makan siang, Denny ditemani Tutu dan Gogos jalan-jalan melihat suasana pantai. Sayangnya di situ ada Sandrego yang tidak sengaja bertemu dengan mereka. Sandrego sangat benci kepada Denny melihat kedekatan Denny dengan Tendri. Sandrego menantang Denny bertarung 1 lawan 1. Si Gajang lalang lipa. Tarung dalam sarung. Masuk kau ke dalam sarung. Cukup 1 tangan silakan kau. Denny tidak takut. Dia masuk ke dalam sarung yang ditawarkan oleh Sandrego. Namun sayangnya keberanian saja tidak cukup karena dibutuhkan ketangkasan untuk menang melawan Sandrego. Denny menelpon Om Abdul meminta bantuan agar Om Abdul dan rombongannya datang ke Makassar untuk memberi pelajaran kepada Sandrego, tetapi Om Abdul tidak diperbolehkan oleh mamanya Denny. Denny mengeluarkan amplop berisi uang 10 juta, meminta Tutu dan Gogos mencari rombongan preman yang bisa dibayar untuk mengeroyok Sandrego. Namun upaya Denny yang satu ini pun tidak berhasil karena... Tapi kita di sini tidak main keroyok, Puang. Di sini bukan Jakarta, Puang. Kita di sini tuh biasa 1 lawan 1, Puang.
Denny berpikir keras bagaimana cara membalas dendam kepada Sandrego. Tenri ingat Kana punya om yang jago melakukan sigajan lalalipa. Namun sigajan lalalipa yang dilakukan oleh omnya Kana ini adalah versi aslinya, pakai badik. Umumnya orang yang melakukan sigajan lalalipa jarang ada yang hidup. Dan kalau ada yang hidup, itu berarti dia memang jago. Ini berarti omnya Kana memang ahlinya sigajang lalalipa atau bertarung dalam sarung. Karena dia masih hidup. Omnya Kana sekarang aktivitasnya sehari-hari adalah menjadi marbot di masjid. Dia sudah sangat lama meninggalkan dunia pertarungan. Kana berhasil membujuk omnya supaya mau mengajarkan sigajan lalalipa kepada Denny. Namun omnya memberikan 2 syarat kalau Denny mau menjadi muridnya. Pertama, jangan pernah kau kasih saya uang. Kedua, tinggal di sini. Bantu Kak mengurus masjid. Yep, kalian langsung kenalkan siapa yang akan jadi gurunya Denny ini. Kang Yayan Ruhian, aktor laga idolaku. Nah, di sini yang jadi masalah bagi Denny adalah syarat yang kedua. Denny kan tidak percaya Tuhan, tapi dia disuruh bantu ngurus masjid. Denny ngomong ke gurunya alasan kenapa dia tidak percaya Tuhan. Katanya, image Islam di mata dunia itu adalah teroris. Namun, gurunya menjelaskan bahwa jika di dalam satu sekolah ada murid yang bandel, apakah berarti semua murid di sekolah itu adalah anak-anak yang bandel? Intinya adalah jangan menjustifikasi semua orang hanya karena ulah segelintir orang. Tinggal di sini. Kau lihat. Ada teroris apa enggak? Denny mengeluh, katanya dia sulit untuk tidur karena banyak nyamuk. Gurunya mengajarkan kepada Denny cara menangkap nyamuk, supaya Denny bisa tidur. Begitulah akhirnya Denny belajar menangkap nyamuk dan setiap malam sebelum tidur dia melakukannya. Sementara Denny sibuk menangkap nyamuk, gurunya punya cara lain untuk menaklukkan nyamuk. Kabar tentang Denny yang mulai berlatih tarung sarung sampai ke telinga Sandrego. Ditemani anak buahnya, Sandrego datang menemui Denny dan gurunya di masjid. Gurunya Denny menunjukkan kepada Sandrego sebuah pamflet yang berisi, "Ade motor, orang lagi rekaman." Ulangi, gurunya menunjukkan kepada Sandrego sebuah pamflet yang berisi informasi tentang turnamen tingkat nasional tarung sarung yang akan diadakan di kota Makassar. Hadiahnya 500 juta. Gurunya Denny menantang Sandrego untuk mengikuti turnamen itu melawan muridnya, Denny. Saya? Denny protes ke gurunya. Turnamen itu akan diadakan bulan depan. Mana mungkin dalam waktu 1 bulan dia sudah bisa menguasai tarung sarung untuk mengalahkan Sandrego di turnamen. Itu mustahil. Mustahil buat orang yang tidak percaya Tuhan. Denny pun mulai semakin intens berlatih. Dia dilatih untuk angkat air mengisi bak, untuk mengatur sendal orang yang lagi sholat di masjid. Mengaturnya pakai kaki, tidak boleh pakai tangan. Termasuk latihan menangkap nyamuk pada malam hari sebelum tidur. Tidak hanya itu, gurunya juga menyuruh Denny untuk membantu ibu-ibu yang sedang ada acara bungkus-bungkus barongko. Barongko itu sejenis kue khas Bugis yang bahan utamanya adalah pisang. Setelah selesai acara bungkus-bungkus barongko, Denny datang menemui gurunya. Dia protes. Dia menanyakan kenapa kok selama ini hanya disuruh angkat air, atur sendal, tangkap nyamuk. Tidak pernah ada isi latihan-latihan yang penting yang ada hubungannya dengan tarung sarung. Gurunya menjawab, "Pergi sana ambil sarung di dalam masjid, bawa ke sini." Sesaat kemudian mereka berdua sudah berada di dalam sarung. Denny disuruh mempraktekkan semua gerakan-gerakan ketika dia menangkap nyamuk, mengatur sendal, mengangkat air, dan lain sebagainya.
Jadi rupanya selama ini tanpa Denny sadari, ketika Denny menangkap nyamuk, mengangkat air, mengatur sendal dengan kaki, itu adalah bagian dari latihan jurus-jurus tarung sarung. Denny bertanya kepada gurunya, lalu yang bungkus-bungkus barongko itu bagian dari jurus yang mana? Itu Kak bantu ibu-ibu pengajian saja. Songkolo, kata Denny dalam hati. Kami berdua sudah 5 tahun menjadi karyawan kontrak di Russo Corps. Ini adalah adegan ketika Tutu sedang berlatih kata-kata ketika dia mau menyampaikan kepada Denny perihal sudah 5 tahun menjadi karyawan kontrak di Russo Corps, namun belum diangkat menjadi karyawan tetap. Waktu yang kita bicara sama Puan Denny. Tapi sayangnya sampai pada bagian akhir film ini, Tutu tidak pernah punya kesempatan untuk menyampaikan kepada Puan Denny. Hari itu Sandrego datang menemui keluarga Tenri. Dia menyampaikan akan mengikuti turnamen yang hadiahnya 500 juta. Yang berarti sebentar lagi kalau Sandrego menang, dia bisa melamar Tenri. Tenri menjadi semakin khawatir. Kalau Sandrego menang, maka dia harus menikah dengan Sandrego. Tetapi Denny menjanjikan bahwa Sandrego tidak akan menang. Denny yang akan memenangkan turnamen itu. Denny semakin mantap berlatih dengan gurunya. Adede, Songkolo ini penjual. Hari semakin dekat kepada pelaksanaan turnamen. Denny semakin giat berlatih bersama gurunya. Kedekatan Denny dengan gurunya juga membuahkan sesuatu yang baru. Denny semakin dekat kepada Tuhan. Dia mulai banyak bertanya tentang agama kepada gurunya. Denny juga sudah rajin ikut sholat. Suatu malam Denny bersama Tutu, Gogos, Tenri, dan Kana asik makan malam di Pantai Losari. Namun Sandrego dan anak buahnya datang membuat keonaran di situ. Terjadilah perkelahian banyak lawan satu. Denny dengan mudahnya mengalahkan satu persatu anak buah Sandrego. Tanpa sengaja Gogos menumpahkan kopi ke wajah salah satu anak buah Sandrego yang terjatuh. Setelah semua anak buahnya kalah, Sandrego maju menantang Denny 1 lawan 1. Dengan mudah Sandrego mengalahkan Denny, membantingnya ke tanah. Keesokan harinya, Denny bertanya kepada gurunya kenapa dia belum bisa mengalahkan Sandrego. Dia latihan bertahun-tahun. Kau cuma 1 bulan. Gurunya lalu memberikan jurus pamungkas. Gurunya minta supaya Denny menyerang dirinya. Tapi bukannya menunggu serangan Denny, gurunya malah sholat. Sama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Baru saja Denny mau melayangkan satu pukulan ke gurunya, tiba-tiba ada suara Om Abdul. Assalamualaikum. Rupanya gurunya sudah menurunkan satu ilmu baru kepada Denny, yaitu ilmu ikhlas, bahwa tiada seorang pun yang bisa melukai orang lain tanpa seizin Sang Pencipta. Om Abdul? Rupanya bukan cuma Om Abdul sendiri yang datang, mamanya Denny juga datang untuk melihat bagaimana keadaan Denny di kota Makassar. Singkat cerita, karena kedatangan mamanya Denny, Tenri jadi mengetahui bahwa Denny merahasiakan sesuatu, yaitu dia ternyata adalah keluarga dari Russo Corporation. Tenri kecewa karena dibohongi Denny. Tapi Denny berhasil meluluhkan hati Tenri. Denny minta maaf pakai tulisan bahasa Mandarin. Mungkin itu tulisannya bacanya Tepoci. Tepoci Tenri, Tepoci. Tidak terasa sebulan pun berlalu dalam latihan Denny. Turnamen sarung tarung pun dimulai. Ada beberapa lawan yang harus dikalahkan Denny sebelum akhirnya dia bertemu dengan Sandrego di final. Denny berhasil mengalahkan satu persatu lawannya. Demikian juga dengan Sandrego, berhasil mengalahkan satu persatu lawannya. Maka bertemulah Sandrego dan Denny di final pertandingan tarung sarung. Denny menunjukkan banyak kemajuan, di mana Sandrego kesulitan menghadapi dia. Namun itu tidak berlangsung lama. Sandrego yang dibekali pengalaman akhirnya berhasil mengungguli Denny. Tapi seperti film-film berantem pada umumnya, jagoannya pasti akan menang belakangan. Denny bangkit dari ketertinggalan poin dan berhasil mengungguli Sandrego. Dengan satu pukulan terakhir,
Denny menjatuhkan juara bertahan tarung sarung selama 3 tahun berturut-turut. Mamanya yang menonton pertandingan itu terharu dan bangga. Om Abdul di sebelahnya juga ketawa cengengesan. Beberapa hari kemudian, Denny pamit pulang kembali ke Jakarta. Tendrik dan kawan-kawannya mengantarkan Denny ke bandara. Tendrik juga berterima kasih kepada Denny karena membujuk mamanya Denny untuk membatalkan proyek reklamasi pantai. Sebelum berpisah, Tendrik memberikan sebuah Walkman yang berisi rekaman suara Tendrik, pesan-pesan buat Denny. Berubah. Dengan mengenal Allah, kita jadi sempurna buat saya. Cepat kembali ke Makassar, nah. Wo Aini. Begitulah alur cerita dari film Tarung Sarung atau Si Gajah Lalalipa. Denny kembali ke Jakarta, proyek reklamasi Russo Corporation tidak jadi dijalankan, Tutu dan Gogos diangkat menjadi karyawan tetap sebagaimana harapan mereka. Terima kasih sudah menonton Nobar ACF. Nonton bareng alur cerita film. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa.